Salam hormat untuk Bapak, Ibu, dan sahabat usia emas. Selamat datang di Golden Life Indonesia, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan semangat hidup bahagia. Sahabat usia emas yang saya hormati, pernahkah sejenak kita berdiri di tepi aliran sungai yang tenang, menatap air yang jernih mengalir tanpa suara, melewati bebatuan, meliuk di antara pepohonan, hingga akhirnya tiba di hilir yang damai. Seperti itulah sejatinya perjalanan hidup kita. Kita telah melewati jera masa muda yang bergemuruh, menaklukkan badai-badai perjuangan, dan kini kita berada di hilir waktu. Sebuah fase yang penuh berkah yang sering kita sebut sebagai usia emas. Namun, di tengah ketenangan hilir kehidupan ini, sering kali muncul sebuah bisikan halus di dalam dada kita. Sebuah kekhawatiran yang tidak pernah kita ucapkan kepada siapapun, bahkan kepada anak-anak kita sendiri. Kita tidak pernah takut rambut ini memutih. Kita tidak pernah takut kerutan menua di wajah. Tetapi, ketakutan terbesar kita adalah ketika tubuh yang dulu perkasa ini perlahan-lahan mulai kehilangan kekuatannya. Ada rasa cemas yang tersembunyi, rasa takut jika suatu hari nanti, raga yang ringkih ini justru menjadi beban yang memberatkan langkah anak dan cucu kita. Mari kita merenungi sebuah kisah nyata yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kisah tentang seorang ibu luar biasa bernama Ibu Rina, yang kini telah menginjak usia 62 tahun. Seorang ibu yang sepanjang hidupnya adalah sosok yang mandiri, tegar, dan selalu menjadi sandaran bagi keluarganya. Ibu Rina adalah gambaran dari kebanyakan kita. Beliau menghabiskan seluruh masa mudanya untuk menanam kebaikan, merawat anak-anaknya, hingga tumbuh dewasa dan sukses. Ini putra kesayangannya yang bernama Budi telah hidup mandiri dan memiliki keluarga kecil sendiri. Budi adalah anak yang sangat berbakti. Dia selalu ingin membahagiakan ibunya di setiap kesempatan yang ada. Hingga pada suatu akhir pekan yang cerah, Budi datang berkunjung ke rumah Ibu Rina. Dengan mata yang berbinar penuh semangat, Budi mengajak Ibu Rina untuk pergi bersama. Budi bercerita bahwa ia baru saja menemukan sebuah bukit hijau yang sangat indah di pinggir kota. Tempat yang sejuk, di mana hamparan rumputnya bergoyang ditiup angin, dan udara paginya begitu bersih untuk dihirup. Budi membayangkan betapa indahnya jika Ibu Rina bisa duduk di sana, melihat cucu-cucunya berlarian dengan riang gembira. Namun sahabat usia emas, mendengar ajakan yang begitu tulus itu, dada Ibu Rina justru terasa berdesir perih. Beliau menatap kedua lututnya yang akhir-akhir ini sering terasa ngilu dan kaku. Beliau teringat betapa cepatnya tubuh ini merasa lelah dan nafasnya terengah-engah hanya karena terlalu lama duduk atau berjalan jauh. Ibu Rina menyadari selama beberapa tahun ini beliau sering mengabaikan kesehatan fisiknya. Beliau jarang bergerak, mengkonsumsi makanan hanya menuruti selera tanpa memikirkan dampaknya bagi tubuh, dan sering membiarkan rasa malas menguasai hari-harinya. Dengan senyuman yang dipaksakan, Ibu Rina menggelengkan kepala. Beliau berkata, "Nak, kamu saja yang pergi bersama anak dan istrimu. Ibu di rumah saja. Ibu sudah agak lelah." Budi terdiam. Ada kilat kekecewaan yang samar di matanya, meski ia berusaha menutupinya dengan senyuman maklum. Ketika mobil Budi perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah, Ibu Rina berdiri berpaku di balik jendela. Disinilah konflik batin yang teramat perih meledak dalam kesunyian. Dari sudut pandang kita sebagai orang tua, runtuh rasanya hati ini ketika menyadari bahwa keterbatasan fisik kita telah merenggut satu momen bahagia bersama anak cucu. Ada rasa bersalah yang teramat dalam.
Kita merasa bersalah bukan karena kita tidak memiliki harta untuk diberikan kepada mereka, tetapi karena tubuh kita sendirilah yang membatasi langkah kita untuk hadir di dalam tawa mereka. Kita merasa takut jika kita terus membiarkan tubuh ini melemah. Kita akan berubah menjadi sepotong ranting kering yang rapuh. Ranting yang tidak lagi bisa memberikan keteduhan, melainkan ranting yang sewaktu-waktu bisa patah dan memberatkan pohon yang sedang tumbuh. Sore harinya, setelah hujan rintik-rintik reda, Ibu Rina berjalan perlahan menuju pekarangan rumah. Wangi tanah yang basah mulai terasa, memberikan rasa tenang yang magis. Di sudut halaman, pandangan Ibu Rina tertuju pada sebuah pohon tua yang kokoh. Pohon itu telah ada di sana sejak puluhan tahun yang lalu. Ibu Rina memperhatikan pohon itu dengan seksama. Daun-daunnya memang sudah tidak selebat dulu. Beberapa dahannya pun sudah mengering ditelan waktu. Namun yang membuat Ibu Rina takjub adalah pohon itu tetap berdiri tegak, kokoh, dan tidak roboh sedikit pun diterpa angin kencang pasca hujan. Mengapa? Jawabannya ada di bawah tanah. Karena pohon itu memiliki akar yang dirawat dengan baik, akar yang tertanam dalam menyerap nutrisi yang sabar, dan menopang seluruh berat batang pohon di atasnya. Seketika itu juga, sebuah kesadaran besar mengetuk hati pintu Ibu Rina. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur atas petunjuk yang diberikan alam. Ibu Rina tersadar, dan ini adalah pesan untuk kita semua sahabat usia emas. Menyayangi dan menghargai anak cucu kita, ternyata bukan berarti kita harus selalu memikirkan warisan harta, atau memanjakan mereka dengan materi. Hadiah terindah dan wujud kasih sayang tertinggi kita adalah sebagai orang tua di usia senja adalah dengan menjaga, menyayangi tubuh kita sendiri. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Usia 60 ke atas bukanlah waktu untuk berhenti dan membiarkan diri menjadi layu. Justru, ini adalah waktu emas bagi kita untuk merawat akar kehidupan kita, yaitu kesehatan fisik kita. Mulai hari itu, Ibu Rina mengambil sebuah keputusan besar. Beliau berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menjadi ranting kering yang rapuh, melainkan menjadi pohon tua yang akarnya tetap kuat dan kokoh. Beliau mulai melakukan perubahan-perubahan kecil namun konsisten, yang bisa kita tiru semua mulai dari hari ini. Pertama, Ibu Rina mulai membiasakan olahraga kecil. Setiap pagi, tanpa menunggu perintah siapapun, beliau menggerakkan kakinya untuk berjalan santai di sekitar rumah, merasakan kehangatan matahari pagi yang menyentuh kulitnya. Beliau berkebun ringan, membiarkan tubuhnya berkeringat kecil agar sendi-sendi yang kaku kembali lentur. Kedua, Ibu Rina mulai menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh. Beliau sadar, makanan di usia emas bukan lagi soal memuaskan lidah, melainkan bentuk penghormatan kepada organ tubuh yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Beliau mengurangi makanan yang terlalu manis, menghindari asupan garam yang berlebih, dan memperbanyak air putih serta nutrisi alami. Ini adalah investasi nyata untuk menjaga tubuh tetap mandiri. Ketiga, beliau menjaga ketenangan pikiran dan rasa ikhlas. Beliau tidak lagi memikirkan hal-hal yang di luar kendalinya. Beliau menyerahkan segala kekhawatiran kepada Sang Pencipta, karena hati yang damai adalah obat alami yang meningkatkan imunitas tubuh kita. Waktu terus berputar, dan alam selalu jujur pada setiap usaha yang kita tanam. 3 bulan berlalu semenjak Ibu Rina konsisten menjaga akar kesehatannya, perubahan luar biasa pun terjadi. Langkah kaki Ibu Rina tidak lagi seberat dulu. Wajahnya memancarkan ronak merahan yang segar, dan binar matanya kembali penuh dengan semangat hidup.
beliau telah berhasil mengembalikan kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Hingga suatu hari, Budi kembali datang. Kali ini, tanpa ragu sedikit pun, Ibu Rina yang telah terlebih dahulu tersenyum dan berkata, "Nak, apakah Bukit Hijau yang waktu itu kamu ceritakan masih ada? Ibu sudah siap untuk pergi bersamamu." Mata Budi terbelalak tidak percaya, berganti dengan senyuman paling bahagia yang pernah Ibu Rina lihat. Mari kita bayangkan sebuah pemandangan yang amat indah di akhir cerita ini. Ibu Rina, Budi, menantunya, dan cucu-cucunya kini berada di puncak Bukit Hijau tersebut. Angin pegunungan yang sejuk bertiup lembut, menggoyahkan pucuk-pucuk lumpur liar. Langit di atas sana begitu bersih, membentang biru tanpa batas. Ibu Rina berdiri dengan tegak, menghirup udara segar sedalam-dalamnya. Kedua kakinya menapak bumi dengan kuat, sekokoh pohon tua yang akarnya sehat. Di sampingnya, Budi menatap sang ibu dengan tatapan penuh rasa hormat, rasa bangga, dan air mata syukur yang mengambang di pelupuk matanya. Budi merangkul pundak ibunya dengan sangat erat. Tidak ada lagi pemandangan yang lebih membahagiakan bagi seorang anak selain melihat orang tuanya sehat walafiat, mandiri, dan bisa tertawa lepas bersama di hari tuanya. Ibu Rina telah berhasil membuktikan bahwa dengan menjaga modal fisiknya, beliau telah memberikan hadiah terindah bagi masa depan anak dan cucunya. Sahabat usia emas yang saya cintai, kisah Ibu Rina mengingatkan kita semua bahwa menjadi tua adalah sebuah kepastian. Namun, menjadi tua yang sehat, mandiri, dan tetap tegak berdiri adalah sebuah pilihan. Jangan biarkan sisa hari tua kita dihabiskan hanya untuk meratapi kelemahan. Mari kita bangkit, rawat fisik kita, jaga kesehatan kita, demi diri kita sendiri dan demi senyuman orang-orang yang kita sayangi. Karena pelukan hangat dari anak dan cucu kita saat kita sehat adalah upah terindah dari seluruh perjuangan hidup kita. Terima kasih sudah bersama Golden Life Indonesia. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat untuk semua sahabat usia emas.